Wajahku persis seperti ibu-ibu dari keluarga kaya raya. Di hari pertama kembaliku ke keluarga kaya raya itu, aku justru ditolak oleh orang tua kandungku. Mereka menyebutku anak haram yang dibesarkan di klub malam, menyuruhku menyimpan kalung Master Yulan edisi terbatas yang kubeli lewat teman, sebagai hadiah selamat datang untukmu. Karena kakakmu bermaksud baik memberikannya, terimalah. Begitu pulang ke rumah duka, aku langsung menyimpan. Simpanlah. Master Yulan, hei, ada yang memberiku kalung. Katanya dirancang olehmu. Bukan adik ketiga, kamu sedang memaki siapa sih? Aku marah nih. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, mana ada satu barang pun yang bukan aku rancang khusus untukmu. Kalung saja kamu minta orang lain yang memberikannya. Mustahil, dia yang dibesarkan di klub malam, mana mungkin kenal Master Yulan. Barang seharga 10 yuan dari kios pinggir jalan yang diberikan oleh anak angkat keluarga duka itu. Malah karya desainmu? Bawa ke sini untuk aku periksa. Barang rongsokan apa ini yang berani kamu klaim sebagai desainku? Kantong ajaib Doraemonmu itu bisa muat apa saja ya? Aku tidak tahu kalau itu palsu. Maaf, adik kotor. Kebetulan kamu kenal Guru Yulan. Suruh dia mendesain kalung untukmu. Berapapun harganya, aku yang bayar. Kamu pikir kamu siapa sih? Kalung Xiao Ningning tidak perlu kamu kirim. Kalau dia mau, aku bisa bawa satu truk penuh untuknya. Xiao Ningning, cepat putar kamera ke sini. Orang itu kayak orang yang ibunya baru meninggal. Bedaknya menumpuk sampai kulit mati pun kelihatan, bikin aku kecewa banget. Sampaikan padanya bahwa surat peringatan dari pengacara akan dikirim dalam 2 jam. Ganti rugi 5 juta. Kalau kamu terima, anggap saja itu uang jajanmu. Aku kira kamu udah nemu pengganti, yang IQ-nya tinggi. Ternyata cuma sampah. Palsu? Terus kenapa? Orang sepertimu kan gak bakal pakai barang asli. Sang Ning, aku peringatkan kamu. Xiaolin sebentar lagi mau kuliah di Universitas Beijing. Dia gak boleh punya noda di reputasinya. Kamu sebaiknya segera minta Master Hantu mengukur kecepatannya. Kalau tidak, aku akan langsung mengusirmu dari toko ini. Siapa yang berani? Istri? Nenek? Maksudmu? Nenek? Si kecil. Masih ingat ketiga? Berlian asli seharga 100.000 ini, baru pantas untuk adik kandungku. Tidak seperti barang palsu tertentu yang menduduki posisi itu. Memberi hadiah bahkan dari kios pinggir jalan seharga 10 yuan. Tidak malu-malu. Ketiga, kamu salah paham. Temanku ditipu. Kalung itu benar-benar bukan barang pinggir jalan seharga 10 yuan. Kung sasfa lo valitulai. Bukan 10 yuan, tapi 15 yuan. Nah, orang yang jongkok di depan kios pinggir jalan seharga 15 yuan itu, yang menawar dengan pemiliknya selama setengah jam, adalah saudara kembarmu kan? Aku cuma lewat. Salah, itu seorang anak kecil yang memintaku membantunya, memilih. Aku baru terus saja berbohong. Urusan remehmu itu cuma bisa menipu orang buta. Sang Ivan, kamu apa-apaan ini? Soal kalung itu cuma kesalahpahaman. Kenapa kamu terus-terusan mengawasi adikmu? Si ketiga, sudah cukup. Xiaoli tumbuh besar bersama kita sejak kecil. Dia juga adik kandung kita. Membuat dia malu seperti ini, terlalu keterlaluan. Adikku cuma ada satu, yaitu Sang Ning. Aku nggak pernah mengakui Sang Li si peniru itu. Kita udah susah payah banget buat nemuin Ning Ning. Siapapun yang berani mengusirnya, langsung keluar dari rumah ini. Nenek, ada seseorang yang mengaku sebagai pengacara Guru Yulan, yang mengirimkan surat peringatan hukum. Dia menuntut bukan? Bukan? Nona keempat, dia menuntut Nona Sang Li untuk membayar ganti rugi sebesar 5 juta, atas kerugian reputasi Guru Yulan dalam waktu 1 jam. Dan uang itu harus diserahkan kepada Nona keempat untuk disimpan. Jika tidak, dia akan menggugat Nona Sang Li. Aku tidak punya 5 juta. Aku tidak mau masuk penjara. Ibu, tolong selamatkan aku, Sang Ning. Kamu baru saja pulang sudah membuat rumah ini kacau balau. Segera temui Master Yulan, katakan saja bahwa masalah ini sudah selesai. Kamu terlalu berani. Aku ibumu. Aku ingin kamu sekarang, segera dan seketika ini, menjelaskan masalah ini dengan jelas kepada Master Yulan. Ini adalah rumah keluarga Sang, bukan tempatmu untuk bertingkah semaumu. Hei. Sang Ni, kamu gila. Sang Ni, apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Aduh, sakit sekali, jelek sekali. Sekarang, giliran aku yang bertingkah semaumu kan?
Ibu, inilah cucu perempuan hebat yang kamu paksa untuk dibawa pulang. Baru saja pulang, sudah menyerang kakaknya. Apa kamu akan membiarkan makhluk pembawa malapetaka ini tinggal di keluarga Sang Ning Ningkup tanpa kakakmu? Bukankah kamu selalu suka membela Sang Li? Kalau dia tidak bisa mengganti uang guru Yulan, kamu yang menggantinya. Bu Xiaolio juga cucu kamu loh. Kalau kamu begini, bukankah itu akan menyakiti hatinya? Kalau kamu tidak bisa mendidiknya, penjara Jiangjiang pasti akan melakukannya untukmu. Bu, aku tidak mau masuk penjara. Bu, tolong selamatkan aku. Uang ini akan kubayar untuknya. Uang yang masuk ke Alipay akan kuberikan padamu. Kamu tidak boleh menghabiskannya sembarangan. Dengar. Nenek, aku akan membantumu naik ke atas untuk beristirahat. Hari ini semua orang ada di sini. Aku ingin mengumumkan sesuatu. Pernikahan antara keluarga kaya dan keluarga kita seharusnya memang milik Ningning. Karena Ningning sudah kembali, pernikahan ini juga harus dikembalikan kepadanya. Nenek. Nenek Fu secara khusus menyebut namaku untuk pertunangan ini. Dan aku serta Tuan Fu saling mencintai. Kakakku tumbuh di desa sejak kecil dan tidak belajar tata krama. Bagaimana mungkin keluarga Fu mau menerimanya? Kamu memang bias, tapi harus ada batasnya. Siapa yang tidak tahu kalau Xiao Li menyukai Fu Xiuyuan? Kalau kamu membiarkan Sang Puiti, Ning anak yang dibesarkan di luar kota, menikah dengan Fu Xiuyuan, bukankah itu mempermalukan keluarga Fu? Sang Ning, apa yang kamu lihat? Benarkah kamu pikir setelah kembali ke keluarga Sang, kamu langsung jadi putri bangsawan? Fu Xiuyuan, sosok penting yang begitu angkuh itu. Sebenarnya kamu tidak pantas menikah dengannya. Sebaiknya kamu singkirkan pikiran-pikiran aneh barang. Tadi kamu menyebut siapa? Aku menyebut Fu Xiuyuan. Pertunanganmu dengan Fu Xiuyuan, mantan pacarnya yang tak kunjung pergi. Itu akan dilangsungkan besok. Besok adalah hari yang baik untuk pertunangan. Urusan pernikahan Sang Li dan Fu Xiuyuan sebaiknya dilakukan secepatnya. Jangan ditunda-tunda. Sudah diputuskan, begitu. Ingat beritahu aku soal pesta pertunangan itu. Kamu jangan begini soal pernikahan. Sampah memang harus ada di tempat sampah. Semoga kalian berbahagia selamanya. Kamu begitu saja mendorongku, dan pergi. Seluruh Jiangcheng, aku pasti akan menemukanmu. Sang Ning, aku peringatkan kamu, pernikahan ini kamu yang menolaknya sendiri. Nanti kalau keluarga Fu datang, sebaiknya kamu bersembunyi di sudut dan jangan bikin masalah. Apa yang kamu lakukan? Tenanglah, sebaiknya kamu punya alasan. Hari ini nenek dan Nyonya Fu ada di sini. Berikan sedikit penghormatan pada orang tua. Wajah kaku seperti itu pantas dipukul. Besok setelah acara selesai, kamu boleh pergi sesukamu. Kakak beri kamu waktu seminggu. Selagi aku sedang baik hati, pergilah jauh-jauh. Titik. Nenek Fu sudah datang, Fu Xiu mengeluh kenapa dia tidak datang. Jangan dibicarakan. Bocah nakal itu entah bersembunyi di mana, teleponnya juga tidak diangkat. Tapi tidak apa-apa, upacara pertunangan tetap berlangsung seperti biasa. Pernikahan ini aku yang tentukan sendiri. Orang yang menikah ke keluarga kaya hanya boleh dalam upacara pemakaman. Yang lain aku tidak akui. Si bodoh ini berani kabur dari pertunangan. Kalau dia tidak menikah, bukankah dia akan terus menggangguku? Waktu yang baik sudah tiba. Sekarang aku mengumumkan, upacara pertunangan Tuan Fu Xiuyuan dan Nona Sanglita, secara resmi. Titik, Xiu Yue, aku tahu kamu pasti akan datang untuk bertunangan denganku. Kenapa kamu putus denganku? Sob, habili syahmu hudhila, habiatatun sarika hudhila hamu hudhila hudhila. Apa kamu gak sadar? Albert mesekomu kentul buat melotul di hades lekirya wibia. Aku bangun tidur dan dunia seolah runtuh. Pacarku tiba-tiba memblokirku tanpa alasan. Apa kamu pernah memikirkan perasaanku? Kamu masih berani bersikap seolah-olah dirimu yang dirugikan? Ini anakku yang kejam itu.
Dia sedang mencari penghiburan. Apa? Winnie Tian, kamu malah bilang begitu. Katakan saja alasannya. Apakah aku tidak merawat 3 kali sehari? Atau kencan kita berkurang sekali? Atau mungkin aku tidak melayanimu dengan baik? Oh, kamu tidak bisa putus denganku hanya karena aku tidak berani menemanimu menonton film horor, kan? Oh, aku berani. Hari ini aku akan cari puluhan film horor untuk ditonton, oke? Kamu yang tidur denganku. Kamu bilang akan bertanggung jawab padaku. Jangan harap bisa menyingkirkanku. Jangan bersikap seperti orang tidak tahu diri. Kamu selingkuh, tapi masih merasa benar. Kalau aku selingkuh, aku akan menempel padamu 24 jam sehari. Kapan waktu untuk selingkuh? Kapal keempat sedang berdiri di atas panggung, sambil menatapmu dengan mata berkaca-kaca. Tuan Fu, bukankah sebaiknya kamu menemui tunanganmu? Kakek, nenek, ayah, ibu, kenapa? Kalian ada di sini. Xiu Yuan, kamu akhirnya datang. Tepat sekali. Hampir terlambat. Apa-apaan ini? Siapa kamu? Saudara, bagaimana bisa kamu bicara begitu padaku? Aku adalah tunangan yang dipilih langsung oleh nenekmu untukmu. Pergi, kamu jelek banget. Ning, jangan bergerak. Aku mau cuci mata dulu. Kamu ini. Anak nakal, bagaimana bisa bicara seperti itu? Xiaoli adalah perempuan, di mana dia harus menaruh harga dirinya? Pernikahan ini sudah ditentukan olehku dan nenekmu yang sudah meninggal. Tunangan? Kapan aku punya tunangan baru? Balas dendam. Hari ini kerabat dari kedua keluarga ada di sini. Mas kawin sudah diserahkan. Xiaoli sangat mencintaimu. Membatalkan pertunangan? Aku, Fu Xiu Yuan, hanya punya satu istri, yaitu Sang Ning. Dia tidak pantas. Sebenarnya, tunangan ini seharusnya memang milik Sang Ning. Karena kamu dan Ning Ning adalah pasangan kekasih, maka tidak perlu membatalkan pertunangan, cukup ganti calon istrinya kembali ke Sang Ning saja. Nenek, Anda benar sekali. Fu Xiu Yuan, apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Masih diam saja? Segera mulai upacaranya. Fu Xiu Yuan, apa kamu mau mati? Ning Ning sudah datang. Mau tidak mau kita tunangkan saja. Ibu, Tuan Muda Fu mau bertunangan dengan Sang Ning. Bagaimana dengan aku? Aku sudah menggantikan adikku selama bertahun-tahun, jadi aku berhutang padanya. Tapi Tuan Muda Fu adalah orang yang paling aku sukai. Sang Ning, sudah cukupkah? Oh, membuat keributan. Kau tidak hanya memukul kakakmu, sekarang bahkan ingin merebut tunangannya. Kenapa dendammu begitu kuat? Kau benar-benar sumber masalah. Sang Ning, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak mengganggu Xiaoli, tapi kau malah merebut pertunangannya di depan banyak orang. Dan mempermalukan Xiaoli. Fu Haiyuan, aku tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Sekarang kau adalah tunangan Xiaoli. Jadi kau harus segera memutuskan hubungan dengan Sang Ning. Aku beri 2 pilihan. Satu, minta maaf kepada Xiaoli, atau aku akan segera menyuruh orang mengusirmu dari ruang pesta ini. Orang yang hanya ingat manisnya saja, bukan pahitnya. Apa kamu sedang mengancamnya? Bagiku, itu sama saja dengan mengancamnya. Jika dia terus mengganggu, aku akan secara pribadi mengusirnya dari keluarga Sang. Ah, tanganku. Kamu berani menyakitiku? Nenekku dan nenekmu adalah sahabat karib. Apa kamu tidak takut kedua keluarga kita jadi bermusuhan? Mengganggu aku, Fu Xiuyuan, boleh saja. Tapi, mengganggu wanitaku? Kamu benar-benar besar sekali. Wah. Ahahaha. Ada uang tunai. Ada 100.000 untuk pembayaran barang, cukup.
Biaya pengobatan tidak perlu dikembalikan. Ingat, menggangguku, Fu Xiuyuan, boleh saja, tapi menggangguku istriku, tidak boleh. Kalau ada lagi, di rumah sakit bedah Jiangcheng, kamu akan dapat tempat tidur permanen. Moyan, kalian semua sudah mati, cepat panggil ambulans. Ayah dan nenek, inikah pendidikan keluarga kaya kalian? Kalian memukuli anakku sampai seperti ini. Hari ini kalian harus memberi aku penjelasan. Diam, Moyan, dia dipukul karena kesalahannya sendiri. Apa hubungannya dengan keluarga kaya? Aku malah ingin bilang, Xiuyuan memukulnya dengan tepat. Aku masih berdiri di sini, sementara dia berani dengan sombongnya ingin mengusir Ning Ning dari rumah. Apa sekarang keluarga Ning dikuasai oleh Moyan? Setelah merebut tunangan Xiaoli darimu, apakah Moyan salah membela Xiaoli? Salah. Kesalahannya adalah Ning Ning adalah adik kandungnya, tapi dia malah membela orang lain. Sepertinya aku sudah mengerti. Pacarku adalah putri kandung keluarga Sang Ali yang sesungguhnya, tapi kalian tidak menyukainya. Xiuyuan, kamu salah paham. Seandainya adikku lebih awal menjelaskan bahwa kamu adalah pacarnya, aku tidak akan menyetujui pernikahan ini. Adikku, maafkan aku. Karena Xiuyuan dan kamu saling mencintai, maka aku akan menyerahkan pernikahan ini kepadamu. Aku sudah memperingatkanmu. Kalau jelek, jangan muncul di depanku. Kamu ini siapa sih? Aku tidak butuh kamu. Apa yang diinginkan Ning Ning dari keluargaku? Selalu menjadi yang pertama. Orang lain yang ingin mendapatkannya harus membuktikan apakah mereka layak atau tidak. Karena keluarga Sang tidak menyukai Ening, segera keluarkan surat pemutusan hubungan keluarga. Aning tidak membutuhkan kalian untuk menghidupinya. Aku sendiri yang akan merawat Ning Ningku dengan baik. Bukan urusanmu untuk menghidupinya. Dia belum mengakui pernikahan ini. Aning, jangan ribut. Aku benar-benar tidak selingkuh. Karena kita sudah bertunangan. Mari kita selesaikan pernikahan ini hari ini juga. Pergi. Kakakku tidak mau kembali ke hubungan lama. Sang Ning, kau masih mau kabur? Astaga. Adikku ini benar-benar hebat sekali. Tidak hanya tidur dengan Fu Xiuyuan, tapi juga berani menendangnya di depan umum. Astaga, Fu Xiuyuan itu orang yang suka kekerasan. Adikku sudah mempermalukannya seperti ini, jangan-jangan dia akan dipukuli. Aku harus menyelamatkan adikku,